Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Nadia menjalani kehidupan yang bagi banyak orang tampak sempurna. Ia memiliki pekerjaan yang ia cintai sebagai direktur pemasaran di perusahaan teknologi ternama. Suaminya, Aditya, adalah seorang arsitek yang berdedikasi, dan putri mereka, Raya, adalah anak yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Bersama, mereka terlihat seperti keluarga kecil yang bahagia. Di luar keluarga inti, ada satu orang yang selalu hadir dalam kehidupan Nadia, Maya, sahabat terbaiknya. Persahabatan mereka sudah terjalin lebih dari 10 tahun, sejak mereka kuliah di jurusan yang sama. Maya adalah tipe sahabat yang selalu membuat Nadia merasa didukung dan dimengerti, bahkan di saat-saat sulit. Aditya juga akrab dengan Maya, karena sejak awal hubungan mereka, Maya sering hadir di tengah-tengah kebersamaan mereka. Maya bahkan menjadi pengiring pengantin ketika Nadia dan Aditya menikah. Kini, Maya sering berkunjung ke rumah mereka, membantu Nadia menjaga Raya, atau sekadar mengobrol santai sambil menikmati teh di teras. Raya makin pintar saja. Ya, sepertinya dia mewarisi kecerdasanmu, Nat, kata Maya sambil mengelus rambut anak kecil itu. Nadia tersenyum bangga. Dia memang cepat belajar. Tapi, aku rasa Aditya juga punya andil besar. Dia selalu sabar mengajari Raya membaca buku cerita setiap malam. Maya tertawa kecil. Kalian memang pasangan yang sempurna. Ucapan itu membuat Nadia sedikit tersipu. Aku beruntung punya Aditya. Dia suami yang pengertian dan ayah yang luar biasa. Malam itu, seperti biasa, Nadia dan Aditya menghabiskan waktu bersama setelah Raya tidur. Mereka berbicara tentang rencana liburan keluarga ke Bali. Kita bisa ajak Maya juga, usul Nadia sambil menyandarkan kepala di bahu Aditya. Aditya mengangguk. Ide bagus. Maya pasti senang. Lagi pula, dia sudah seperti keluarga sendiri. Hari-hari Nadia berlalu dalam keseimbangan yang tampak sempurna, antara pekerjaannya yang menantang, keluarga kecilnya yang bahagia, dan persahabatan yang erat dengan Maya. Tetapi, di balik kehangatan itu, ada sesuatu yang tak kasat mata sedang bersembunyi. Maya mulai sering mampir ke rumah meski Nadia sedang sibuk bekerja. Aku cuma ingin menemani Aditya supaya dia tidak bosan, katanya suatu kali saat Nadia memergokinya di rumah sepulang kerja. Nadia, yang merasa tak ada alasan untuk curiga, hanya tertawa dan berterima kasih. Namun, tanpa ia sadari, beberapa hal kecil mulai berubah. Aditya sering terlihat melamun, dan Maya mulai menghindari kontak mata setiap kali Nadia mencoba membicarakan hal yang lebih dalam dengannya. Tetapi Nadia, dengan rasa percaya yang penuh kepada mereka, tak pernah membayangkan bahwa hubungan yang tanpa harmonis ini menyimpan sesuatu yang akan menghancurkannya. Nadia adalah tipe wanita yang selalu memprioritaskan kejujuran dan kepercayaan dalam hubungan, baik dengan suaminya maupun sahabatnya. Baginya, kehidupan yang mereka jalani saat ini adalah hasil dari kerja keras, rasa cinta, dan saling menghormati. Oleh karena itu, ia selalu merasa tenang ketika Maya datang ke rumah, meskipun ia sendiri sedang sibuk di kantor. Namun, belakangan ini, ada hal-hal kecil yang mulai menarik perhatian Nadia. Suatu pagi, ketika ia sedang bersiap-siap untuk pergi bekerja, Maya datang lebih awal dari biasanya. Aku lagi libur kerja hari ini, jadi kupikir aku bisa main ke sini lebih pagi. Siapa tahu bisa bantu-bantu Aditya, ucap Maya dengan senyum lebar. Nadia tersenyum sambil menyisir rambutnya. Kamu memang selalu perhatian. Terima kasih sudah selalu ada untuk kami, Maya. Ah, ini bukan apa-apa.
Jawab Maya sambil melirik ke arah Aditya yang sedang menyiapkan sarapan di dapur. Hari itu, Nadia merasa sedikit lebih lega meninggalkan rumah karena ia tahu ada Maya yang menemani Aditya dan Raya. Namun, di tengah kesibukannya di kantor, ada perasaan aneh yang tiba-tiba muncul. Entah kenapa, ia mulai memikirkan betapa seringnya Maya datang belakangan ini, bahkan tanpa alasan yang jelas. Malam harinya, saat mereka sedang makan malam bersama, Nadia mencoba mengungkapkan pikirannya kepada Aditya. Maya kelihatan sering kesini. Ya, kamu merasa terganggu nggak, Dit? Tanyanya sambil menyendokkan nasi ke piring Raya. Aditya, yang sedang menuangkan minuman, tampak terkejut dengan pertanyaan itu. Terganggu? Enggak, kok. Maya kan sudah seperti bagian dari keluarga kita. Nadia mengangguk, berusaha mengabaikan perasaan ganjil yang muncul dalam dirinya. Aku hanya khawatir dia terlalu sering merepotkan kamu, tambahnya dengan senyum kecil. Namun, sejak saat itu, Nadia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya ia abaikan. Suatu sore, ia pulang lebih awal tanpa memberitahu siapapun. Ketika masuk ke rumah, ia mendengar suara tawa dari ruang keluarga. Pasti Aditya sedang bermain dengan Raya, pikirnya sambil melepas sepatu. Namun, ketika ia melangkah masuk, ia melihat Aditya dan Maya duduk di sofa, tertawa bersama. Raya tidak ada di ruangan itu. Ia sedang tidur siang di kamar. Kamu pulang cepat hari ini, Nat, kata Maya, sedikit gugup. Iya, aku selesai lebih awal, jawab Nadia sambil tersenyum tipis, mencoba mengabaikan ketidaknyamanan yang mulai merayap di hatinya. Nadia kemudian bergabung dengan mereka, tetapi suasana terasa canggung. Maya cepat-cepat berpamitan tak lama setelah itu, dengan alasan ada urusan mendadak. Saat malam tiba dan Nadia berbaring di tempat tidur bersama Aditya, ia memutuskan untuk mencoba mencari kejelasan. Kamu merasa nyaman, kan, kalau Maya sering kesini? Tanyanya pelan. Aditya menoleh dan mengerutkan alis. Kenapa kamu tanya begitu? Entah kenapa, aku merasa dia terlalu sering datang akhir-akhir ini. Aku cuma takut dia mengganggumu, jawab Nadia, berusaha menahan nada curiga. Aditya menarik napas panjang. Kamu terlalu banyak berpikir, Nat. Maya hanya mencoba membantu. Dia tahu kamu sibuk, jadi dia mau meringankan beban kita. Jawaban itu seharusnya menenangkan Nadia, tetapi justru semakin membuat pikirannya penuh. Ada sesuatu yang tidak biasa, tetapi ia tidak tahu apa itu. Keesokan harinya, Nadia memutuskan untuk mengajak Maya berbicara secara langsung. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang biasa mereka kunjungi sejak masa kuliah. Maya, aku ingin tanya sesuatu, kata Nadia setelah mereka memesan minuman. Maya tersenyum kecil. Tentu, ada apa? Belakangan ini, kamu sering ke rumah. Aku benar-benar menghargai bantuanmu, tapi apakah semuanya baik-baik saja? Maya terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Kamu khawatir aku merepotkan, ya? Jangan khawatir, Nat. Aku hanya ingin memastikan kamu tidak terlalu lelah dengan pekerjaan dan keluarga. Aku tahu betapa sibuknya kamu. Jawaban Maya terdengar tulus, tetapi Nadia merasa ada sesuatu yang tidak sepenuhnya terungkap. Hari-hari berikutnya, Nadia mulai mengamati lebih banyak hal. Ia menyadari bahwa Aditya sering membawa ponselnya ke kamar mandi atau meninggalkannya dalam mode senyap. Maya juga mulai jarang membalas pesan Nadia dengan cepat seperti biasanya. Meski belum ada bukti konkret, Nadia merasa ada sesuatu yang berubah. Rasa curiga itu semakin membesar. Meski ia berusaha keras meyakinkan dirinya bahwa semuanya hanya ada di kepalanya. Namun, ada satu hal yang Nadia tidak tahu. Semakin ia mencoba mencari jawaban, semakin dekat ia dengan kebenaran yang menyakitkan. Setelah berbulan-bulan sibuk dengan pekerjaan dan rutinitas, Nadia merasa liburan ke Bali adalah ide yang sempurna untuk mendekatkan kembali keluarganya. Tak hanya untuk Aditya dan Raya, tetapi juga untuk Maya, sahabatnya. Bagi Nadia, Maya sudah seperti keluarga, dan mengajaknya liburan terasa wajar. Aku nggak enak, Nat. Kamu sudah terlalu baik sama aku, ujar Maya ketika Nadia mengajaknya. Sudahlah, Maya.
Anggap ini juga untukmu melepas penat. Lagi pula, Raya pasti senang kalau kamu ikut. Dia selalu ceria setiap kamu datang. Jawab Nadia dengan senyum. Aditya yang mendengar pembicaraan itu hanya menimpali ringan. Liburan lebih seru kalau ramai, kan? Nadia mengangguk, tidak menyadari tatapan sekilas antara Maya dan Aditya saat itu. Villa yang mereka sewa terletak di dekat pantai, dengan pemandangan matahari terbenam yang menawan. Begitu sampai, Raya langsung berlari ke kamar untuk mencari kolam renang, sementara Nadia sibuk memastikan semua barang bawaan tertata rapi. Aku akan ajak Raya ke kolam dulu. Ya, ujar Aditya. Nadia mengangguk. Aku beres-beres dulu. Maya, kamu istirahat saja kalau capek. Namun, Maya memutuskan untuk ikut ke kolam bersama Aditya dan Raya. Aku juga mau lihat-lihat pemandangan. Lagi pula, siapa tahu bisa bantu jagain Raya. Nadia tidak merasa ada yang aneh. Ia membiarkan mereka pergi, lalu melanjutkan pekerjaannya. Ketika selesai, Nadia menyusul mereka. Dari kejauhan, ia melihat Maya duduk di pinggir kolam, tertawa bersama Aditya yang sedang membantu Raya berenang. Adegan itu tampak seperti keluarga kecil yang bahagia, tetapi entah kenapa, hati Nadia terasa sedikit tidak nyaman. Nat, sini, lihat Raya belajar berenang. Panggil Maya sambil melambaikan tangan. Nadia bergabung dan mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. Kamu kelihatan bahagia sekali, Maya, ujar Nadia sambil tersenyum. Maya tertawa kecil. Ya iyalah, liburan kan memang buat senang-senang. Namun, selama sisa hari itu, Nadia merasa Maya terlalu sering berada di dekat Aditya. Setiap kali Nadia mencoba mendekat, Maya selalu berhasil menciptakan suasana seolah-olah semuanya wajar. Hari kedua, mereka memutuskan untuk menikmati pantai di pagi hari. Nadia ingin mengabadikan momen itu dengan kamera profesionalnya. Jadi ia meminta Aditya membawa Raya lebih dulu sementara ia bersiap. Ketika Nadia sampai di pantai, ia melihat dari kejauhan bahwa Aditya dan Maya sedang duduk berdua di atas tikar, sementara Raya bermain pasir tidak jauh dari mereka. Maya terlihat menepuk bahu Aditya sambil tertawa, dan Aditya membalasnya dengan senyum lebar. Mereka terlihat akrab sekali, pikir Nadia, mencoba menepis kecemburuan yang mulai tumbuh di hatinya. Nadia, kamu bawa kameranya? Aku mau fotoin kamu sama Raya nanti. Seru Maya saat melihat Nadia mendekat. Nadia tersenyum kecil. Tentu, tapi aku mau foto kalian dulu. Kalian kelihatan cocok. Duduk di bawah payung itu. Aditya dan Maya terdiam sebentar, tetapi kemudian Maya tertawa. Ah, kamu ini bisa saja, Nat. Meskipun suasana terasa normal kembali, Nadia tidak bisa melupakan tatapan gugup di wajah Maya ketika ia mengangkat kameranya. Malam itu, setelah makan malam, mereka semua bersantai di ruang keluarga villa. Raya sudah tertidur, dan Nadia memutuskan untuk memeriksa email pekerjaannya sebentar. Aditya dan Maya duduk di sofa, berbincang pelan tentang film yang baru saja mereka tonton bersama. Ketika Nadia selesai dengan emailnya, ia kembali ke ruang tamu, hanya untuk menemukan Aditya sibuk dengan ponselnya. Maya juga tampak melihat ke layar ponsel Aditya, tetapi dengan cepat memalingkan wajahnya ketika Nadia muncul. Kalian sedang apa? Tanya Nadia sambil duduk di kursi dekat mereka. Aditya segera menyimpan ponselnya. Enggak, cuma ngobrol soal tempat wisata yang bagus di sini. Maya tersenyum tipis. Iya, aku bilang ke Aditya kalau ada pantai tersembunyi yang bagus banget. Tapi cuma dia yang semangat. Kamu pasti sibuk, kan, Nat? Nadia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia memilih untuk tidak menanggapi ucapan itu. Malam itu, ketika semua sudah tidur, Nadia melihat ponsel Aditya tertinggal di meja. Ia tidak pernah merasa perlu memeriksa ponsel suaminya, tetapi kali ini rasa penasarannya mengalahkan logika. Ia membuka ponsel itu dan menemukan pesan dari Maya. Terima kasih sudah mau mendengarkanku tadi. Kamu selalu membuatku merasa tenang. Pesan itu sederhana, tetapi bagi Nadia, itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan antara mereka. Esok paginya, Nadia memutuskan untuk bersikap seperti biasa,
tetapi ia mulai lebih waspada. Ketika mereka pergi ke tempat wisata, ia memperhatikan bagaimana Maya dan Aditya berinteraksi. Setiap senyuman, setiap kontak mata, setiap percakapan kecil di antara mereka terasa seperti teka-teki yang harus ia pecahkan. Saat mereka berfoto bersama di pantai, Nadia memastikan Maya berdiri agak jauh dari Aditya. Namun, Maya dengan cepat mendekat kembali, membuat Nadia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Aku harus tahu kebenarannya, pikir Nadia sambil menguatkan dirinya. Cerita untuk dibagikan kepada keluarga dan teman-teman. Namun, bagi Nadia, kepulangan ini tidak membawa rasa tenang. Ada banyak hal yang masih menggantung di pikirannya, terutama momen-momen mencurigakan antara Aditya dan Maya. Di dalam mobil saat perjalanan pulang dari bandara, Raya tertidur di kursi belakang, sementara Maya duduk di depan bersama Aditya. Nadia memilih duduk di belakang dengan alasan ingin menemani Raya. Sambil melamun, ia memperhatikan bagaimana Maya dan Aditya tampak nyaman berbicara sepanjang perjalanan, meski nadanya santai dan tidak mencolok. Sesekali, tawa Maya terdengar memenuhi kabin mobil. Nadia menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi apapun, meski hatinya bergejolak. Ia mencoba mencerna semua kejadian selama liburan, dari pesan singkat Maya kepada Aditya hingga percakapan larut malam di dekat kolam renang. "Terima kasih sudah mengajak aku, Nat," kata Maya saat mereka sampai di rumahnya. "Liburan ini sangat menyenangkan." Nadia memaksakan senyum. "Sama-sama. Aku senang kamu bisa ikut." Setelah Maya turun dari mobil, Nadia merasa lega karena akhirnya bisa berdua saja dengan Aditya. Namun, saat mencoba membuka pembicaraan, Aditya terlihat lelah dan menghindari percakapan panjang. "Besok aku harus ke kantor lebih awal," ucap Aditya sebelum langsung masuk ke kamar untuk tidur. Nadia hanya mengangguk, meski pikirannya penuh dengan pertanyaan. Hari-hari setelah liburan terasa aneh bagi Nadia. Maya semakin sering mengirim pesan ke Aditya, meski ia berusaha menyembunyikannya. Aditya juga mulai terlihat lebih tertutup, sering membawa ponselnya kemana-mana, bahkan saat ke kamar mandi. Satu sore, saat Aditya sedang mandi, ponselnya berbunyi di atas meja. Nadia melihat nama Maya muncul di layar. Kali ini, ia tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dengan tangan gemetar, ia membuka pesan itu. "Aditya, aku nggak bisa berhenti memikirkan malam itu. Aku takut Nadia curiga." Jantung Nadia seperti berhenti berdetak. Meski pesannya singkat, itu cukup untuk membuat segala kecurigaannya selama ini terasa nyata. Ia segera meletakkan ponsel itu kembali ke tempat semula sebelum Aditya keluar dari kamar mandi. Malam itu, Nadia hampir tidak bisa tidur. Ia merasa dikhianati oleh dua orang terdekat dalam hidupnya, suaminya dan sahabatnya. Namun, ia memutuskan untuk tetap tenang. Baginya, ini bukan saatnya untuk berkonfrontasi. Ia butuh lebih banyak bukti sebelum melangkah lebih jauh. Keesokan harinya, Nadia memulai penyelidikannya. Ia menghubungi seorang teman yang bekerja di bidang teknologi untuk membantunya melacak pesan-pesan Aditya yang mungkin sudah dihapus. "Aku bisa mencoba memulihkan data dari ponselnya, tapi kamu perlu akses langsung ke perangkat itu," kata temannya. Nadia menunggu saat yang tepat. Suatu malam, saat Aditya tertidur lelap, ia mengambil ponselnya dan menyerahkannya kepada temannya. Pagi itu, Nadia memulai hari kerjanya seperti biasa, meskipun pikirannya terus dipenuhi keraguan. Ia merasa seperti berjalan di atas bara, berusaha tetap tenang sementara hatinya bergolak. Namun, ia tidak ingin emosinya memengaruhi profesionalismenya di kantor. Baru saja ia menyelesaikan rapat pagi, ponselnya bergetar. Pesan dari temannya yang bekerja di bidang teknologi masuk. "Nat, aku sudah selesai memulihkan data dari ponsel Aditya. Aku menemukan sesuatu yang perlu kamu lihat. Aku akan mengirimkan filenya ke emailmu." Nadia segera membuka email di laptopnya. Ia melihat lampiran berisi file teks berisi rekaman percakapan yang telah dipulihkan. Dengan tangan gemetar, ia membuka file tersebut. Kalimat demi kalimat yang ia baca membuat matanya semakin panas. Isi percakapan itu tidak hanya menggambarkan hubungan mesra antara Aditya dan Maya,
tetapi juga rencana-rencana mereka untuk bertemu secara diam-diam. Aku nggak sabar nunggu liburan kita. Dit, akhirnya kita bisa bebas. Aku juga. Nadia nggak akan pernah tahu. Aku akan pastikan semuanya aman. Kamu tahu, aku selalu merasa lebih hidup kalau sama kamu. Nadia menahan napas, berusaha memahami apa yang ia baca. Air matanya mulai mengalir tanpa ia sadari. Ini adalah bukti yang ia butuhkan, sesuatu yang tak bisa lagi dibantah oleh Aditya maupun Maya. Setelah membaca bukti itu, Nadia tidak bisa lagi fokus pada pekerjaannya. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi rasa sakit dan amarah dalam hatinya membuatnya ingin segera menghadapi kenyataan. Tanpa pikir panjang, ia meminta izin kepada atasannya untuk pulang lebih awal dengan alasan keluarga. Atasannya, yang melihat wajahnya yang pucat, langsung memberikan izin tanpa banyak bertanya. Nadia mengemasi barang-barangnya dengan tergesa-gesa. Di perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi berbagai skenario. Ia tahu ini adalah saatnya untuk mendapatkan jawaban langsung dari Aditya dan Maya. Ketika Nadia sampai di rumah, ia langsung menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Sepatu Maya tergeletak di depan pintu, dan suasana di dalam rumah begitu sepi. Tidak ada suara TV, tidak ada tawa Raya. Nadia masuk dengan hati-hati. Rumah terasa sepi. Suara TV yang biasanya mengisi ruang tamu tidak terdengar. Raya, yang biasanya akan berlari menyambutnya, tidak ada. Nadia melangkah ke kamar Raya dan mendapati anaknya sedang tidur siang. Namun, ketika ia berjalan menuju kamarnya sendiri, ia mendengar suara lirih. Suara yang jelas berasal dari Aditya dan Maya. Jantung Nadia berdetak kencang. Ia membuka pintu kamar perlahan, dan pemandangan di depannya menghantamnya seperti petir di siang bolong. Aditya dan Maya sedang berbaring di tempat tidur, tertawa kecil sambil saling berpegangan tangan. Maya tampak menggoda Aditya dengan senyumnya, sementara Aditya menyentuh wajahnya dengan lembut. Dari dulu aku tahu kamu lebih baik dari siapapun, Dit. Ucap Maya dengan nada manja. Dan aku merasa bebas setiap kali bersamamu, jawab Aditya. Kata-kata itu menjadi yang terakhir sebelum Nadia membuka pintu dengan keras. Apa yang kalian lakukan di sini? Suara Nadia memecah keheningan, tegas namun bergetar oleh emosi. Aditya dan Maya terlonjak. Keduanya segera bangun dari tempat tidur. Wajah mereka pucat pasi. Maya mencoba merapikan bajunya dengan panik, sementara Aditya hanya berdiri terpaku seperti patung. Nadia, ini tidak seperti yang kamu pikirkan, ucap Aditya terbata-bata. Nadia melangkah masuk, menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Tidak seperti yang kupikirkan? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Aditya, aku mendengar apa yang kalian bicarakan. Maya mencoba mendekat, tetapi Nadia mengangkat tangan, menghentikannya. Jangan berani-berani mendekatiku. Maya, kamu sahabatku, orang yang aku percaya. Kenapa kamu melakukan ini? Air mata mulai mengalir di wajah Maya. Nat, aku nggak pernah bermaksud menyakitimu. Aku nggak tahu ini akan sejauh ini. Tidak tahu? Kamu punya pilihan, Maya. Suara Nadia meninggi. Dan kamu memilih untuk mengkhianatiku. Di belakangku, kamu bermain dengan suamiku. Aditya mencoba mengambil alih. Nadia, tolong dengarkan aku. Aku salah. Aku mengakui itu. Tapi aku dan Maya tidak berniat untuk melukai kamu. Nadia tertawa sinis. Tidak berniat melukai? Aditya, kamu adalah suamiku. Aku membangun hidup bersamamu, mempercayaimu, dan inilah balasannya. Suasana menjadi semakin tegang. Aditya mencoba menjelaskan, tetapi Nadia tidak memberinya kesempatan. Aku sudah melihat pesan-pesan kalian. Aku tahu tentang malam itu di Bali, dan sekarang kalian ada di kamar ini, bermesraan. Apalagi yang ingin kamu katakan untuk membela dirimu? Maya menangis terisak. Nat, aku nggak bisa minta maaf cukup dalam untuk apa yang aku lakukan. Tapi aku jatuh cinta pada Aditya. Kata-kata Maya membuat Nadia terpaku. Ia menatap sahabatnya dengan mata penuh luka. Cinta? Kamu menyebut ini cinta?
Kamu mencuri suamiku, menghancurkan kepercayaanku, dan kamu menyebut ini cinta. Aditya akhirnya angkat bicara. Nat, aku juga salah. Aku kehilangan arah. Aku merasa kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu, dan aku kesepian. Nadia merasakan ledakan emosi dalam dirinya. Kesepian? Jadi kamu mencari pelarian ke sahabatku? Aditya, aku bekerja keras untuk keluarga kita. Untuk kamu. Untuk Raya. Dan ini balasanmu. Aditya terdiam. Tahu bahwa tidak ada alasan yang cukup kuat untuk membenarkan tindakannya. Aku memberikan semuanya untuk kalian berdua, lanjut Nadia. Suaranya kini pecah oleh tangis. Cinta, kepercayaan, waktu, dan kalian menghancurkannya begitu saja. Nadia menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan kekuatan. Aku ingin kalian berdua pergi dari rumah ini. Sekarang. Aditya mencoba membujuk. Nat, jangan begini. Kita bisa memperbaiki ini. Aku akan berubah. Nadia menatapnya dengan mata yang kini penuh dengan keteguhan. Tidak ada yang bisa diperbaiki. Aditya, aku tidak bisa memaafkan pengkhianatan ini. Kamu, dan kamu, katanya sambil menatap Maya, telah menghancurkan segalanya. Maya, yang kini tak mampu berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan. Ia mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan rumah tanpa berkata sepatah kata lagi. Aditya masih mencoba bertahan, tetapi Nadia tidak memberinya ruang. Pergi, Aditya. Aku butuh waktu untuk memikirkan apa yang akan kulakukan selanjutnya. Tapi untuk sekarang, aku tidak ingin melihat wajahmu. Dengan berat hati, Aditya meninggalkan rumah, meninggalkan Nadia yang kini berdiri sendirian di ruang tamu, berusaha mengatur napasnya di tengah rasa sakit yang begitu mendalam. Pagi itu, Nadia merasa ia tidak bisa diam saja. Hubungannya dengan Maya telah lama seperti saudara. Ia dan orang tua Maya pun memiliki hubungan yang akrab karena sering bertemu dalam berbagai acara keluarga. Mengingat semua ini, Nadia merasa orang tua Maya berhak tahu apa yang telah terjadi. Setelah memastikan Raya aman di rumah bersama pengasuhnya, Nadia melangkah menuju rumah orang tua Maya. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi berbagai emosi, kesedihan, kekecewaan, dan kemarahan. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah langkah yang harus ia ambil untuk mendapatkan keadilan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk mengungkap kebenaran di hadapan keluarga Maya. Ketika sampai di rumah Maya, Nadia disambut dengan hangat oleh nyonya. Lestari, Ibu Maya. Nadia, tumben datang pagi-pagi begini. Ada kabar baik. Pak Suryo, ayah Maya, juga muncul dari ruang tamu dengan senyum ramah. Nadia, apa kabar? Sudah lama nggak kesini. Nadia mencoba tersenyum, tetapi wajahnya yang serius segera menarik perhatian mereka. Tante, Om, aku minta maaf. Aku datang bukan untuk membawa kabar baik. Aku perlu bicara tentang sesuatu yang penting. Wajah nyonya Lestari berubah khawatir. Ada apa, Nat? Kamu kelihatan tegang sekali. Nadia duduk di ruang tamu, berusaha mengumpulkan keberanian. Ini tentang Maya dan suamiku, Aditya. Kata-kata itu langsung membuat suasana berubah. Pak Suryo dan Nyonya Lestari saling bertatapan. Bingung. Maksud kamu apa, Nat? Tanya Pak Suryo, mencoba tetap tenang. Nadia menjelaskan segalanya dengan hati-hati tetapi tanpa menyembunyikan detail penting. Ia menceritakan bagaimana ia menemukan pesan-pesan di ponsel Aditya, liburan di Bali yang penuh kecurigaan, hingga kejadian di mana ia memergoki Aditya dan Maya di kamar. Lestari menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca. Tidak mungkin, Maya tidak mungkin melakukan ini. Pak Suryo menghela napas berat. Wajahnya terlihat penuh kekecewaan. Nadia, terima kasih sudah memberitahu kami. Ini hal yang sangat berat, tapi kami harus menghadapinya. Kami akan bicara dengan Maya. Orang tua Maya segera menghubungi anak mereka. Dalam panggilan itu, Nyonya Lestari hanya berkata dengan nada tegas. Maya, kamu harus pulang sekarang. Ada hal penting yang perlu kita bicarakan.
Maya, yang saat itu sedang bekerja, merasa bingung. Kenapa? Ma? Ada apa? Tidak usah tanya. Langsung pulang. Jawab Nyonya Lestari dengan nada yang tidak biasa. Maya akhirnya setuju. Namun, sepanjang perjalanan pulang, ia merasa gelisah. Ketika tiba di rumah, ia kaget melihat mobil Nadia terparkir di halaman. Maya masuk ke rumah dengan langkah ragu. Ketika ia melihat Nadia duduk di ruang tamu bersama kedua orang tuanya, wajahnya langsung berubah. Maya, duduk, kata Pak Suryo dengan nada yang dingin. Maya menurut, tetapi ia jelas terlihat gugup. Apa yang terjadi, Pak? Kenapa semuanya terlihat serius begini? Pak Suryo membuka percakapan. Maya, kami baru saja mendengar sesuatu yang sangat mengecewakan. Nadia menceritakan semuanya. Apa yang kamu lakukan dengan Aditya, suaminya, benar-benar di luar dugaan kami. Maya membeku. Wajahnya pucat seketika. Pak, aku bisa jelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Maya, potong Nyonya Lestari. Air mata mulai mengalir di pipinya. Bagaimana kamu bisa melakukan ini pada Nadia? Dia sudah seperti saudara sendiri untukmu. Maya menunduk, tidak berani menatap Nadia. Aku nggak tahu kenapa ini terjadi. Aku jatuh cinta pada Aditya. Kata-kata itu membuat Nyonya Lestari menangis lebih keras. Cinta? Apa kamu tahu apa yang kamu hancurkan dengan alasan cinta? Itu? Kamu menghancurkan persahabatanmu, kepercayaan Nadia, dan kehormatan keluarga kita. Nadia akhirnya angkat bicara. Maya, aku tidak pernah menyangka ini darimu. Aku mempercayaimu, memperkenalkanmu pada keluargaku, bahkan membelamu ketika orang lain meragukanmu. Dan inilah balasannya. Maya mulai menangis. Nat, aku nggak bisa minta maaf cukup untuk apa yang aku lakukan. Tapi aku benar-benar nggak tahu harus bagaimana. Pak Suryo menggebrak meja, membuat semua orang terkejut. Ini bukan tentang tidak tahu harus bagaimana. Maya, kamu punya pilihan, dan kamu memilih untuk mengkhianati sahabatmu sendiri. Iya, Lestari menambahkan. Maya, kami malu. Apa yang sudah kamu lakukan tidak bisa diterima. Kami akan meminta maaf pada Nadia atas nama keluarga, tetapi kamu harus bertanggung jawab atas semua ini. Maya hanya bisa menangis. Ia tahu bahwa kepercayaannya hancur di mata semua orang yang ia cintai. Setelah beberapa saat tegang, Pak Suryo berbalik ke Nadia. Nadia, kami benar-benar minta maaf. Maya telah menghancurkan kepercayaanmu, dan itu adalah kesalahan yang besar. Kami tidak akan membiarkan dia lolos tanpa belajar dari kesalahan ini. Iya, Lestari menambahkan, kalau ada yang bisa kami lakukan untuk memperbaiki ini, tolong beritahu kami. Nadia mengangguk, meski matanya masih penuh luka. Terima kasih, Tante, Om. Saya hanya ingin kebenaran ini diungkapkan. Saya harap Maya bisa belajar dari ini, karena apa yang dia lakukan telah menghancurkan banyak hal, termasuk hati saya. Maya tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk diam, menangis tanpa henti, menyadari bahwa tindakannya telah menghancurkan segalanya. Persahabatan, keluarga, dan kepercayaan. Setelah konfrontasi yang mengguncang itu, Nadia merasa hatinya hancur, tetapi keputusannya semakin jelas. Ia tidak bisa lagi melanjutkan hidup bersama Aditya. Perasaan sakit yang mendalam, pengkhianatan yang begitu besar, membuatnya yakin bahwa tidak ada lagi jalan untuk memperbaiki hubungan ini. Nadia menghabiskan beberapa hari di rumah, menyendiri untuk berpikir dan merenung. Setiap sudut rumah itu penuh kenangan tentang kebahagiaan yang dulu mereka rasakan. Namun, semua itu kini terasa kosong. Akhirnya, setelah berbicara dengan beberapa teman dekat dan keluarganya, Nadia memutuskan untuk mengajukan perceraian. Aku tidak bisa lagi hidup dengan pria yang telah menghancurkan kepercayaanku, pikirnya dalam hati. Aditya, meskipun merasa terkejut dan cemas, mencoba untuk berbicara dengan Nadia. Nat, aku tahu aku sudah berbuat salah. Aku minta maaf. Aku akan berubah. Aku akan perbaiki semuanya.
Jangan tinggalkan aku, kata Aditya dengan air mata di mata. Namun, Nadia sudah kehilangan kepercayaan pada kata-kata itu. Ia tahu bahwa apapun yang Aditya katakan tidak akan mengubah kenyataan. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Aditya, ini sudah selesai, jawab Nadia dengan suara tegas. Dengan bantuan pengacara, Nadia memulai proses perceraian. Ia tidak hanya meminta perceraian, tetapi juga memastikan bahwa seluruh harta yang mereka miliki bersama akan diberikan sepenuhnya padanya. Sebagian besar harta tersebut adalah hasil kerja kerasnya sendiri, usaha dan pengorbanan yang ia lakukan selama bertahun-tahun untuk membangun karir dan bisnis yang sukses. Selama pernikahan mereka, Aditya lebih sering menghabiskan waktu dengan Maya dan tidak memberikan kontribusi nyata dalam keluarga atau pekerjaan mereka. Oleh karena itu, Nadia merasa bahwa harta tersebut sepenuhnya pantas untuknya. Setelah perceraian, Nadia membuat keputusan tegas lainnya. "Kamu harus pergi dari rumah ini," ujarnya kepada Aditya, yang kini tidak lagi memiliki tempat tinggal. Rumah yang dulu mereka bangun bersama kini harus ditinggali oleh Nadia sendirian, sebagai simbol keberanian dan kebebasannya. Aditya menatapnya dengan mata penuh kebingungan dan keputusasaan. "Nat, kamu nggak bisa lakukan ini. Aku tidak punya tempat lain." Nadia menatapnya dengan tajam. "Kamu bisa pergi ke rumah orang tua atau temanmu. Aku sudah cukup merasa dihancurkan oleh kamu. Aku tidak ingin kamu berada di sini lagi." Aditya mencoba berjuang untuk tetap tinggal, tetapi Nadia tidak memberi kelonggaran. Akhirnya, dengan langkah kaki yang berat, Aditya meninggalkan rumah itu. Setelah Aditya pergi, Nadia merasa dunia seakan terbuka kembali. Ada rasa lega yang luar biasa meskipun kesedihan masih menyelimuti hatinya. Ia memutuskan untuk membangun hidupnya kembali. Hidup yang lebih kuat dan penuh dengan kemungkinan baru. Dengan semangat yang baru, Nadia mulai fokus pada pekerjaannya. Ia mendapatkan proyek besar yang mengarahkannya pada posisi yang lebih tinggi dalam karirnya. Dunia yang dulu terasa begitu sempit dan penuh dengan rasa sakit kini perlahan-lahan berubah menjadi tempat di mana ia bisa tumbuh. Nadia juga mulai aktif dalam berbagai kegiatan sosial, membantu mereka yang membutuhkan. Ia merasa lebih bebas dan lebih hidup dibandingkan sebelumnya. Tanpa ada yang menghalangi, ia mengejar mimpi-mimpinya dengan penuh semangat. Nadia tidak hanya membangun karirnya, tetapi juga membangun kekuatan finansial yang semakin besar. Bisnis pribadi yang ia jalankan berkembang pesat, dan ia mulai mengembangkan proyek-proyek baru yang menambah kekayaannya. Dalam waktu singkat, Nadia menjadi salah satu wanita sukses yang dihormati di industri tempat ia berkarir. Di sisi lain, kehidupan Aditya tak berjalan seperti yang ia harapkan. Tanpa Nadia, ia merasa terpuruk. Teman-temannya yang dulu selalu ada untuknya kini mulai menjauh. Tidak ada lagi yang bisa ia andalkan, terutama setelah kepergiannya dari rumah yang dulu ia tinggali dengan Nadia. Aditya mencoba mencari pekerjaan baru, tetapi pengalamannya yang terbatas dan reputasinya yang tercemar membuatnya kesulitan. Tawaran kerja yang datang tidak sebanyak yang ia harapkan, dan sebagian besar orang enggan bekerja sama dengannya karena skandal perselingkuhannya yang terkenal. Uang yang ia miliki mulai habis. Rumah orang tua Maya yang sempat menampungnya juga akhirnya tidak mampu lagi memberinya tempat tinggal setelah orang tua Maya mengetahui betapa besar kesalahan yang ia perbuat. Aditya hidup dalam keadaan melarat. Ia tidak bisa lagi menikmati kemewahan yang dulu sering ia rasakan. Hidupnya kini penuh dengan penyesalan, namun sudah terlambat untuk memperbaikinya. Di sisi lain, Nadia semakin sukses dalam karirnya. Dengan perasaan yang lebih bebas dan lebih kuat, ia memutuskan untuk berinvestasi dalam bisnis pribadi yang ia jalankan. Usahanya mulai berkembang pesat, dan ia menjadi salah satu wanita sukses yang dihormati di industri tempat ia berkarir. Nadia juga membangun hubungan yang lebih baik dengan anaknya, Raya. Mereka kini menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan penuh cinta. Nadia merasa bangga karena telah berhasil membangun kehidupan baru yang lebih baik setelah semua cobaan yang ia alami. Suatu malam, saat Nadia duduk di ruang tamu rumah barunya, ia menatap keluar jendela, merenung. Semua yang telah terjadi, semua yang telah ia alami, terasa seperti perjalanan panjang yang penuh dengan kesedihan dan kehilangan. Namun, pada akhirnya,
ia berhasil bangkit dan menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Aditya mungkin telah pergi, tetapi Nadia tahu bahwa dia sekarang lebih kuat dan lebih berharga daripada yang pernah ia bayangkan. Hidupnya kembali berada di jalur yang benar, dan dia siap untuk menjalani sisa hidupnya dengan kebahagiaan dan kedamaian. Kehidupan Nadia kini adalah bukti bahwa meskipun terkadang kita jatuh, kita selalu bisa bangkit dan membangun sesuatu yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih bermakna.